Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jazadi wa ruhi sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah atas segala limpahan karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga kita masih bisa bertemu kembali, bersilaturahmi kembali di channel Gus Idris Family dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apapun. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya juga mendoakan kepada sahabat GIF semuanya dimanapun berada, semoga sahabat GIF selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dibimbing jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga apa yang menjadi permasalahan hidup daripada sahabat-sahabat semuanya digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat GIF yang dirahmati Allah, malam hari ini saya kedatangan tamu, seorang ibu-ibu. Beliau kesini ingin mengkonsultasikan suaminya, bahwasanya ada yang aneh pada diri suaminya tersebut. Suaminya ini sering mengigau seperti orang linglung, seperti itu sahabat. Jadi ibu ini datang ke pondok kami untuk berkonsultasi. Juga beliau ini mau menanyakan juga bahwa selain suaminya ini yang sakit aneh, beliau juga ingin mengkonsultasikan juga terhadap keadaan diri beliau sendiri. Jadi diri ibu sendiri juga merasa ada yang aneh dalam dirinya. Beliau merasakan sakit di sekitar punggung. Itu seperti sakitnya itu seperti ditusuk-tusuk jarum, tapi itu berpindah-pindah kayak jalan gitu sahabat. Tapi ya kita nanti langsung aja kita deteksi. Untuk sekarang kita fokus dulu kepada tujuan ibu kesini, yaitu ingin menanyakan tentang suaminya. Jadi suaminya ini jarang pulang sahabat, dan lupa akan tanggung jawabnya sebagai suami kepada seorang istri. Ibu kesini ini tadi bersama seorang supir, diantar oleh supirnya, dan kebetulan suaminya juga masih ada di rumah, mungkin nggak tahu besok atau kapan nanti dibawa ke sini katanya beliau. Baik sahabat, kita langsung bertanya langsung kepada sumbernya, kepada ibu ini. Sebenarnya awal mula dari kejadiannya bapak sakit itu seperti apa, kita langsung tanya-tanya kepada beliau. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Saya perkenalkan, nama saya Kang Fajar Bu. Saya di sini kebetulan di pondok sini saya berada di tim pengobatannya Gus Idris gitu. Jadi kalau ada tamu untuk berobat ataupun konsultasi, biasanya itu melalui saya dulu, baru nanti kalau memang perlu ke Gus Idris ya kita nanti langsung diketemukan sama Gus Idris. Tapi kalau dirasa permasalahannya sudah selesai, cukup, kita sudah bisa mengatasi, insya Allah sudah tidak usah ke Gus Idris, seperti itu Bu. Saya ingin tanya pada ibu kan, maksud daripada kedatangan ibu ke pondok kami itu ada keperluan apa ibu? Begini ya, Pak Ustadz, gejala awal mulanya itu suami saya itu menonton seperti sebuah pertunjukan konser dangdut gitu ya. Di situ ada seorang perempuan, wanita yang bernama Lia. Jadi di situ suami saya ketemunya di situ, dia sering mengundang Mbak Lia tadi untuk tunjukkan suatu konser atau suatu orkes. Seringkali Mbak Lia yang dihadirkan atau ditunjuk untuk menjadi tamunya gitu. Nah dari situ suami saya tuh
kayaknya seperti orang linglung, Nggih, nggih. kayak orang kadang kesurupan juga, Sering kesurupan juga, Bu? ya kadang Allah. jarang pulang juga gitu. Jarang Jadi pulang saya tuh, juga. ya, merasa bingung sekali. Di sini saya tuh mengeluarkan apa isi hati saya, keluh kesah saya, Nggih, nggih, nggih. seperti itu. Seperti itu ya, Bu. Ya. Apakah sudah pernah bapaknya dibawa ke mungkin paranormal lain ataupun ke psikiater atau mana, apa sudah, Bu? Sudah ya, Bu, beberapa ya. kali, tapi Alhamdulillah. ya tapi kondisinya tuh masih tetap seperti itu. Masih tetap Ya, seperti itu ya, Bu ya. sulit sekali. Saya sampai kehabisan apa ya, akal bagaimana Kebiasaan caranya akal. Nggih. untuk menyembuhkan suami saya tadi. Terus Ibu kok bisa tahu tentang tempat kami di sini ini dari mana, Bu? Kebetulan saudara saya yang baik hati memberitahukan bahwa disinilah tempat yang mungkin bisa menyembuhkan atau nanti apabila berjodoh di sini saya Insyaallah, mencari obat jodoh ya alhamdulillah gitu. Nggih. Kan manusia tuh berusaha gitu Nggih, ya. cuma berikhtiar nggih. Sama juga kita di sini bukan kita yang menyembuhkan, bukan Iya. kita yang memberi kesembuhan, tapi kita di sini juga sebagai wasilah gitu, Bu. Sama-sama meminta kepada Allah. Ya, betul. Allah. Apa itu untuk bapaknya sendiri apa juga ini, Bu? Emosinya tuh gimana kepada keluarga? Kalau di rumah sehari-hari kadang itu tanpa alasan atau tanpa apa dia tuh sering marah-marah gitu. Ya sering marah, sering tidak mengurusi pekerjaan kantornya, sering tidak fokus dengan pekerjaannya gitu. Jadi semua warga tuh komplain sama saya tuh jadi gimana ya, resah, bingung ya. Gimana ini jalan keluarnya gitu. Makanya saya menuju ke tempat ini Ustaz untuk melihat solusi. Terus apakah ada hal-hal aneh di rumah Ibu selama Bapak itu mempunyai kelainan seperti itu, seperti mungkin ada hal-hal aneh atau Ibu bermimpi aneh gitu di tempatnya Ibu? Sering sekali saya bermimpi gitu. Kadangkala punggung saya belakang itu terasa kayak ada seperti ular gitu ya, berpindah-pindah, kadang ke punggung, kadang juga ke kaki, kadang kayak jalan gitu Pak Ustadz. Nggih. Bermimpi juga sering yang gak wajar gitu, Aneh-aneh gitu ya, Bu ya. Betul. Apakah Ibu pernah bermimpi dikejar-kejar kera ataupun sesosok ular gitu, gimana, Pak? Apakah Ibu pernah mimpi seperti itu? Pernah Pak Ustadz. Pernah, nggih? Pernah satu kali saya bermimpi seperti itu. Dan saya berpikir ini pertanda apa gitu. Karena saya tidak pernah mengalami sebelumnya rumah tangga saya yang seperti ini Pak Ustadz gitu. Makanya saya itu setiap hari itu beristighfar, gimana ya ini pertanda apakah ini gitu, Ustadz ya. Sekarang suaminya Ibu masih ini ya, masih dalam perjalanan juga ke sini ya? Iya Pak Ustadz. Oh. Ya. Ya, coba kita akan deteksi sebenarnya seperti apa penyakit yang dialami oleh suami Ibu. Kalau dari penglihatan mata batin saya, Bu, memang ini fix suami Ibu itu terkena guna-guna, Bu. Begitu. Jadi guna-guna di sini untuk yang dialami suami Ibu adalah seperti pelet gitu, Bu. Jadi beliau ini selalu dipengaruhi. Kalau saya lihat itu ada sesosok kuntilanak yang selalu ada di dekatnya Bapak ini. Istilahnya yang selalu menutupi hati dan pikiran Bapak ini untuk mempengaruhi, untuk selalu supaya ingat kepada yang mengirim pelet. Dan insting saya juga bahwa yang melakukan pelet ini atau pemikat ini adalah si Lia ini, Bu. Karena kita sudah menangani beberapa pasien yang juga korban daripada Lia ini. Lia ini kan seorang biduan ya, Bu ya. Seorang biduan, dia sangat digandrungi oleh masyarakat gitu loh, terutama kaum Adam. Sebenarnya kami sebelum Ibu cerita kami juga sudah tahu gitu loh bagaimana sepak terjang
daripada Lia ini gitu. Bahkan kami itu juga sempat mendatangi gurunya Lia ini, Bu. Tempat Lia belajar ilmu ini juga kami datangi, tapi memang Lianya ini memang gimana ya, licin seperti belut, Bu, sulit gitu loh. Dia bilangnya udah tobat, sudah ini nggak mau berbuat musyrik lagi, nggak mau melakukan pemujaan lagi, tapi ternyata ini masih terjadi pada keluarga ibu gitu loh. Tapi ya tidak apa-apa, semoga gimana ya, kita masih bisa memancing Lia untuk datang ke sini gitu loh, lewat ibu. Ya Allah. Kalau saya lihat memang itu, Bu, yang dialami suaminya ibu ini penyakitnya tidak wajar. Jadi suaminya ibu ini dibikin seperti lupa ingatan, yang diingat hanya Lia itu, sang biduan. Mungkin apapun akan diberikan, Bu, sama suaminya ibu kepada si Lia ini, apapun akan diberikan, karena memang udah gimana ya, cintanya ini benar-benar udah lupa anak, udah lupa istri, lupa menafkahi keluarga, seperti itu. Jadi memang dampak daripada pelet ini ya seperti itu, Bu. Ditambah lagi Lia Alena ini selain mempunyai ilmu pemikat atau pelet, dia juga mempunyai banyak susuk itu, Bu. Banyak susuk di tubuhnya, sehingga siapapun yang melihat dia, siapapun yang bertemu dengan Lia Alena ini pasti tertarik, Bu. Pasti nurut dengan apa yang Lia Alena perintahkan, seperti itu. Ya Allah. Makanya tiap hari tuh kadang panggil siang, sore, malam Lia. Ya Allah, saya tuh sampai gimana ya Pak Ustadz, sampai bingung juga gimana saya untuk sembuh dari itu, Pak Ustadz. Ya Allah. Memang untuk penyembuhannya sendiri, Bu, memang nggak bisa langsung mungkin sekali diobati langsung sembuh. Ya syukur-syukur bisa seperti itu, tapi biasanya kalau udah masuk ke jiwa dan mentalnya si korban ini, Bu, itu memang agak sulit juga, masih pemulihan jiwa dan mentalnya itu. Meskipun seperti gaib-gaibnya udah bisa diambil, tapi untuk pengembalian jiwa dan pikirannya itu memang membutuhkan waktu gitu. Jadi semoga Ibu di sini sabar dalam menjalani pengobatan ini, seperti itu. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan, Ibu, mumpung Ibu di sini sambil menunggu bapaknya. Mungkin Ibu mau bertanya apa gitu, monggo silakan. Apakah nanti bisa Pak Ustadz dengan mengeluarkan ilmu pelet yang ada di tubuh suami saya itu, apakah bisa sembuh nanti suami saya, Pak Ustadz? Insya Allah atas izin Allah tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya, Bu. Insya Allah atas izin Allah, insya Allah kita akan berusaha menyembuhkan penyakit suami Ibu, insya Allah. Yang penting dukungan dari keluarga itu sangat dibutuhkan sekali, Bu, dalam menyembuhkan suami Ibu. Termasuk dukungan dari istri dan anak itu sangat penting sekali. Karena kalau tanpa dukungan dari keluarga ataupun istri dan anak, itu juga sulit untuk menyembuhkan, seperti itu, Bu. Iya, Pak Ustadz. Mungkin nanti kita juga ingin melihat bagaimana sih di tempatnya Ibu, apakah juga ada buhul-buhul seperti itu. Nanti kita deteksi juga apakah ada tanaman-tanaman ataupun santet-santet yang ada di rumah Ibu. Nanti kita akan deteksi. Dan sementara selagi kita masih menunggu bapaknya datang, mungkin Ibu sepertinya saya ini juga merasakan aura gimana ya, aura yang kurang enak itu loh ada dalam diri Ibu gitu. Jadi saya kayak kerasa Ibu ini sebenarnya juga kena juga gitu loh, kena dampak daripada ilmu peletnya Mbak Lia Alena. Apa yang Ibu rasakan selama ini itu? Ya itu Pak Ustadz, kadang itu sakit di punggung saya itu kayak ular yang berjalan gitu Pak Ustadz, pindah-pindah antara sini ke sini, terus kadang kaki separuh saya tuh kadang tiba-tiba tuh nggak bisa berjalan Pak Ustadz. Kadang saya tuh sampai kesulitan
apa penyakit apa ini gitu, padahal saya tuh nggak ada kayak Pernah dibawa ke dokter ya Bu ya? pernah kata Terus? Pak dokter nggak ada Penyakitnya ya? nggak ada Ya Allah. Pak. Memang kalau dilihat secara mata dohir memang ibu ini sehat Bu, nggak ada apa-apanya. Iya, Tapi Pak. kalau dilihat dengan kacamata batin, sebenarnya ada sesosok yang ini mengganggu keluarga ibu, termasuk mengganggu ibu. Kalau saya melihat ya ada sesosok ini seperti kuntilanak yang memang selalu mengikuti ibu, kiriman, istilahnya kiriman dari itu Mbak Lia Alena itu. Insya Allah kita sebentar lagi akan membersihkan lah apa yang ada di dalam tubuh ibu ya Bu ya. Mungkin ibu sementara atur nafas dulu, tenangkan pikiran, nanti kita coba ambil bersihkan itu yang ada di belakang, di pundak sebelah kiri itu seperti pindah-pindah ya Bu ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bertawasul dulu kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan petunjuk, mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa aswajihi wa aladihi wa dzurriyyatihi. Syalillahi lamul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nabiyullah Khidir alaihi salam. Balyan bil malkan Abdul Abbas. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan Syekh Syubakir Gunung Tidar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Namanya Ibu siapa ya? Ibu ini. Ibu Eni ya? Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uswanillah ruhi wal jasad. Ibu Eni, ya Allah, sembuhkanlah penyakit Ibu Eni ya Allah, baik penyakit dohir ataupun penyakit batin. Hancurkan jikalau ada jin-jin jahat yang ada dalam tubuh Ibu Eni ya Allah. Hancurkan buhul-buhul yang mengikat pada diri Ibu Eni ya Allah. Hancurkan dukun-dukun yang mengirim santet-santetnya atau teluh ke dalam tubuh Ibu Eni ya Allah. Hancurkan ya Allah atas kuasamu ya Allah, atas nama wali-walimu ya Allah, atas nama malaikat-malaikatmu ya Allah. Hancurkan jin-jin jahat semuanya ya Allah yang ada dalam tubuh Ibu Eni. Sembuhkanlah segala penyakit Ibu Eni ya Allah. Mungkin tidak langsung terasa enak ya Bu ya di badan, tapi setidaknya bisa mengurangi sedikit gitu apa yang menjadi penyakit Ibu. Jadi nanti habis ini kita langsung ke kamar pengobatan untuk mandi air asma Bu ya, agar hal-hal negatif yang ada pada diri Ibu bisa hilang, bisa hanyut seperti air, hanyut sampai ke laut seperti itu. Jadi nanti mandinya gini ya Bu ya. Setelah itu Ibu sebelum mandi ambil wudhu dulu, habis itu mandi keramas 21 gayung, dan di dalam hati diniatkan
untuk meminta kesembuhan pada Allah Subhanahu wa taala sambil membaca ya Allah ya Qadim, ya Allah ya Qadim. Dan mata dalam waktu mandi keramas tidak boleh terpejam, Bu. Jadi tetap dalam keadaan terbuka seperti itu. Mungkin ada lagi yang ditanyakan Ibu atau cukup? Mbak. Terus ini untuk amalan Ibu ya, supaya di rumah itu terasa ayem, nggak bingung, nggak gelisah. Karena kalau dalam permasalahan seperti ini Ibu kan pastinya suami seperti ini, keluarga seperti ini kan pastinya Ibu gelisah, pastinya Ibu bingung. Dan kalau Ibu bingung dan gelisah, santet itu akan cepat Bu masuk ke dalam tubuh kita. Supaya Ibu tidak bingung dan tidak gelisah, saya anjurkan Ibu untuk selalu bersolawat kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersolawat, mungkin solawat yang bisa diamalkan untuk Ibu adalah solawat Jibril. Jadi sampean baca solawat Jibril selepas sholat fardu itu 200 kali, Bu. Solawatnya pendek, Bu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Mungkin kalau 200 kali tidak sampai 5 menit, tidak sampai 5 menit. Jadi setiap selesai sholat fardu Ibu baca sholawat Jibril tersebut. Dan untuk selanjutnya mungkin kalau mau ditambahi lagi nggak apa-apa, Ibu baca sholawat lagi, atau waktu bekerja atau waktu jalan-jalan Ibu zikir, dibuat sebagai zikir sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad juga tidak apa-apa, Bu. Karena kalau sholawat semakin banyak insya Allah akan semakin baik, seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi, Bu? Saya rasa cukup. Alhamdulillah. Nggih, kalau gitu setelah ini langsung ke tempat itu pengobatan untuk mandi ya, Bu, mandi asma. Nanti biar Ibu diantarkan anaknya kan. Baik sahabat, mungkin cukup di sini yang bisa saya informasikan pada kesempatan kali ini. Memang pelet ini sahabat, dampaknya itu sangat luar biasa sekali. Karena yang dikirimkan tersebut pelet ini meminta bantuan oleh jin kafir sahabat. Jadi orang yang mempunyai ilmu pelet tersebut meminta bantuan atau memuja kepada setan dan jin kafir untuk mempengaruhi korban yang dituju agar suka kepada dirinya. Jadi selalu bentengilah diri kita dengan kalimat tauhid, dengan sholawat, dengan istighfar. Selalu laksanakanlah sholat 5 waktu, sholat sunnah. Selalu ingat kepada Allah dimanapun berada. Insya Allah hal tersebut akan membentengi diri kita dari gangguan jin, setan, dan sihir. Baik sahabat GIF dimanapun berada, semoga saya dan sahabat GIF semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga tayangan ini menjadikan kita lebih baik lagi. Ambil sisi baiknya daripada tayangan ini, buang sisi buruknya. Kurang lebihnya mohon maaf. Al-Fakir Kang Fajar Suryanto mohon pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.